Halo, saya Fajar Nugra. Di film Warung Pocong ini saya berperan sebagai Kartono. Kalau konsultasi nggak pernah, karena mereka selalu menyerahkan saja dan gue juga jarang banget bilang sih ada proyek apa. Yang penting taunya mereka main di bioskop, nah udah kayak gitu tuh. Jadi terserah aja. Cuman kalau untuk kritik, kebanyakan bukan datang untuk gua kritiknya, untuk pemain yang lain. Ini mah mumpung anaknya kali ya, jadi kayak nggak dikritik apa-apa. Pemain yang lain, padahal dia kalau digituin bagus ya kak ya, katanya. Sering-sering banget kayak gitu. Kata gua dalam hati, so tau anjir. Gitu sih paling. Nggak ngimbangin gawe ya, Jay? Nggak ngimbanginku. Jadi kayak, tahan lah. Jangan dulu kritik-kritik kalau belum tahu Stanislavski. Canda. Langsung Stanislavski. Langsung Bapak acting langsung. Langsung Bapak. Alhamdulillah kalau untuk sekarang sudah melalui proses langsung mendapatkan peran tersebut tanpa melalui casting. Cuman memang ada aja beberapa yang kadang meet the director untuk pengen tahu bagaimana cara gua membaca skrip itu, cara gua berdialog dengan karakter itu. Cuman memang alhamdulillah yang sekarang tidak yang terlalu sering mendapatkan melalui proses casting dulu gitu. Paling beberapa, dan itu pun kadang jadi apa ya, kayak jadi salah satu syarat aja, karena bukan cuman sutradara kan yang menentukan pemain ini layak apa tidak, tapi ada produser, ada yang lainnya juga akhirnya berhak untuk menentukan deal apa tidaknya. Belum lagi soal masalah budget segala macam gitu kan. Jadi memang sekarang mau di casting, mau enggak di casting, yuk gas aja. Yang penting bisa memberikan yang paling maksimal untuk proyek tersebut. Siapa bilang aku random dan lucu? Aku merasa diriku cool. Aku merasa diriku introvert. Aku pernah ngecek di MBTI. Itu hasilnya SPOK keluarnya tuh. Itu teori bahasa Indonesia, Mas. Harusnya INTJ. Ah, itu dia. INTL. Intel keluarnya. Nggak sih, kayaknya iya. Kalau untuk turunan, aku selalu percaya itu tuh emang berkah aja gitu. Jadi kayak si ayah suka ngelawak, si mama juga ada orang Sunda gitu kan. Sunda kan suka bercanda gitu kan. Apalagi kalau misalkan si ayah tuh banyak banget tingkahnya di rumah. Jadi memang aku percaya, gue percaya tuh kayak kayaknya emang bakat ini tuh nurun deh gitu. Cuman gimana caranya gue latih bakat itu supaya jadi lebih besar daripada orang tua, itu dengan ikutan stand up comedy gitu kan. Terus sekarang masuk juga ke ranah film. Ya berkomedi-komedi itu kayaknya memang nurun dari orang tua. Sampai sekarang kayaknya ayah selalu setor premis deh. Meskipun jarang gua pakai, tapi kayak, Kak, lihat berita ini gini nih segala macam. Ya Allah. Terakhir yang gua pakai itu adalah sebenarnya pada tahun 2016 apa 2014, itu saya ngasih premis Timnas U19 dikasih hadiah umroh sama PSSI. Nah, di situ tuh kayak bagus banget nih premis nih. Itu akhirnya dikembangin sama gua dan sama ayah gitu sih. Sisanya mah enggak, garing semuanya. Lebih nyaman, Ini jadi keputusan hidup ke iya depannya. keputusan hidup ke depannya nih anjir. Mungkin bisa kita bagi aja kali ya. Untuk masa awal lebih sangat nyaman menjadi komika. Karena untuk sekarang menjadi seorang aktor itu kayak anak kecil usia 2 tahun 3 tahun gitu. Kayak lagi lucu-lucunya. Nah sekarang tuh lagi seneng-senengnya. Apalagi kan menjadi seorang aktor tuh kadang selalu dapat kesempatan untuk kenal sama orang lain yang baru kita tahu, baru kita kenal. Jadi kayak experience-nya beda aja gitu. Kalau untuk stand up comedy ya sangat menyenangkan juga. Kumpul lagi sama anak-anak stand up Indonesia gitu-gitu. Cuman memang gue merasa kayaknya sekarang pengen membranding diri si paling aktor dulu, tapi pengen tetap bisa menjaga kualitas stand up komedinya seperti apa. Meskipun kadang job-job corporate itu
jarang karena banyak banget orang yang ternyata nggak tahu kalau gue adalah seorang stand up comedian. Cuman kalau untuk misalkan event-event komunitas, event-event stand up Indonesia atau apa segala macam itu kayak pengen coba buat maksimalin di stand up komedinya gitu. Jadi nggak yang dilupain lah gitu sih paling. Acting itu nggak bohong, bohong. Nangis di depan Bang Jui Purwoto itu kalau nggak salah lagi main Truth or Dare. Di situ gue kebagian yang jujur atau apa gitu. Pokoknya kayak gue juga lupa ingat karena masih udah sangat lama banget gitu kan. Intinya kenapa akhirnya gue bisa nangis depan Bang Jui itu karena gue merasa selama gue di kompetisi stand up comedy Indonesia itu dibantu banyak sekali sama Bang Jui. Tapi gue belum merasa memberikan balasan itu kepada Bang Jui. Jadi makanya kayak, ya Allah Bang Jui tulus banget buat bantuin. Kan bikin terharu ya. Sementara guanya tuh nggak ngasih apa-apa buat Bang Jui gitu. Cuman kayak bisa ngasih status pertemanan aja tuh udah gitu. Jadi kayak sedih aja waktu itu tuh curhat-curhat. Karena kami tuh sering banget nongkrong. Bisa dari sore sampai pagi itu bisa kayak gitu. Jadi namanya obrolan cowok kan. Sore bahas bola, ini bahas apa, ini bahas malam bahas keagamaan, pagi udah deep talk tuh, kayak heart to heart kayak gitu-gitu. Jadi kayak makanya sama Bang Jui terima kasih banyak sudah mungkin menjadi salah satu orang yang terpenting dalam dunia karirku gitu, yang dituntun banget, yang ditarik banget apalagi di dunia stand up comedy sama Bang Jui Purwoto. Itu sih makanya kenapa alasan gue nangis depan Bang Jui karena belum bisa ngasih sesuatu apapun itu untuk Bang Jui yang setimpal gitu. Masih banyak yang nanyain soal kondisi mata, kayaknya agak sedikit jarang-jarang karena mungkin sudah dibuka di media kali ya, karena banyak orang banyak penasaran di podcast-podcast segala macam juga akhirnya nanya kondisi mata kenapa segala macam, jadi ya udah gitu. Orang lumayan banyak yang tahu lah. Cuman yang nggak tahu juga ya pasti makin banyak banget. Yang uniknya adalah gue ngerasa kayaknya mata ini tuh ada untung, ada plus, ada minusnya gitu. Maksudnya bukan minus mata gitu ya, maksudnya gimana ya? Hal yang menguntungkan, ada hal yang mungkin tidak menguntungkan gitu. Yang menguntungkannya adalah kalau misalkan di film gue dapat adegan sedih, gue dapat adegan marah, itu sengaja nggak gue apa-apain tuh mata. Biasanya kan gue tetes obat penetes mata yang min gitu kan, yang biar nggak yang terlalu merah banget gitu. Nah, ketika dapat adegan itu tuh gue sengaja biarin diamin aja supaya makin kerasa gitu si sedihnya, entah marahnya apa segala macem. Jadi ya itulah kalau untuk soal mata jarang banget ada orang yang nanyain lagi. Dulu juga sebenarnya ngibul itu. Gua sama sekali tidak pernah mampir ke tempat prostitusi di Puncak. Mampir tuh gak nginep ya, maksudnya ini apa? Gua jujur, gua sebagai orang Puncak sama sekali gua tidak pernah mengunjungi bahkan tahu tempat-tempat kayak gitu. Meski gue taunya cuma dari stereotip masyarakatnya aja. Itu tuh ngibul aja sebenarnya. Kode-kode, harga-harga segala macam. Karena asli gue mah aslinya baik banget lah gitu kan. Beneran gak mau nyentuh hal-hal yang kayak gitu. Nah, apa? Karena udah ketika terlalu dipegang hidungnya kelihatan bohongnya, Mas. Emang iya? Iya. Pinocchio syndrome ya? Iya. Nggak sama sekali, gue beneran nggak tahu. Cuman kalau untuk sekarang, Red yang baru lulus SMA itu di kisaran 700. Apa? Lu mah nggak tahu gua beneran sama sekali nggak tahu. Terus gue juga nggak tahu apa kabar Gang Semen sekarang, gua nggak tahu. Yang gua tahu adalah Puncak sekarang sudah masuk ke dalam daerah yang penghijauannya diseriuskan karena memang sudah banyak sekali warung-warung yang direlokasi ke tempat yang lebih layak dan tidak membuat macet, lebih nyaman untuk customer segala macam. Jadi sekarang Puncak literally kebun teh gitu paling. Dan kebun stroberi yang punyanya Asep.
Tawaran jadi comedy consultant itu sudah pernah dan sudah dilakukan, tapi memang tidak yang ke set. Jadi comedy consultant by script. Mungkin apa ya, dokter komedi di script kali, aku nggak tahu juga lah istilahnya apa segala macam. Jadi sistemnya adalah gua sutradara sama-sama saling baca, disuarakan. Kalau gua merasa ini potensi untuk dikomedikan, gua bilang stop. Gua tanya dulu sutradara apakah boleh untuk dirubah seperti ini, mengganggu apa tidak kepada, pertama yang paling penting adalah kepada karakternya dan jalan ceritanya. Itu sih. Sisanya biarin di set sutradaranya dan aktornya aja yang ngejalanin komedinya. Urusan masalah timing segala macam, gue selalu berusaha yang bagaimana caranya supaya bukan komedian pun bisa tetap works si jokesnya dari skrip itu. Kalau untuk tawaran sutradara, sudah pernah juga ada yang nawarin, cuman yang pertama adalah benar-benar belum siap karena belum bisa menerima beban di pundak uang miliaran dan banyak ratusan orang, itu belum bisa. Yang kedua sempat diterima, diajukan juga premis. Waktu itu kan lagi zamannya teman-teman agak lain bikin dan boom. Terus teman-teman GJLS bikin dan boom. Nah, gue tuh pengen kayak, wah, ada satu podcast yang gue kadang nggak ngerti sama bahasanya, tapi gue suka sama penampilan-penampilan mereka. Ada 4 orang. Ini podcast dari Jawa. Itu keren banget, aku ngerasa. Bahkan setiap kali penampilan mereka ada di event komunitas, entah mereka nge-MC, entah mereka live podcast, apa segala macam. Gue sebagai bukan orang Jawa, masih sangat bisa tetap menikmati bercandaan mereka. Meskipun kadang kayak, roaming dulu apa nih. Tapi kayak, ada aja pembaruan-pembaruan yang mereka tawarin. Kayak kemarin terakhir di Stand Up Festival, gue sangat menikmati penampilan mereka dengan baju seragaman. Mereka punya batik bermotif One Piece. Itu kayak, wow, sangat lucu sekali. Terus mereka berbaju-baju anak gaul banget segala macam. Podcast itu namanya Saling Semprot ya. Jadi Mandan Kentir deh kalau gitu. Podcast itu bernama Mandan Kentir. Nah, gue tuh nulisin cerita gimana caranya ngembangin budaya Jawa dengan Mandan Kentir, bikin cerita segala macam, dipresentasikan kepada produser. Mereka sebenarnya senang, cuman memang ada argumen yang sangat bisa gue terima dari teman-teman Mandan Kentirnya. Karena kan gue juga sebagai seseorang yang nulis premis itu harus izin sama mereka bahwa gimana mau apa tidak gitu. Karena ini IP-nya punya mereka. Akhirnya mereka sebenarnya bilangnya, skrip ini jangan dikemana-manain sampai kontrak darah pokoknya sama kita gitu kan. Cuman memang argumen mereka adalah mereka pengen dulu membesarkan kolam mereka di dunia podcast. Kalau mau terjun ke kolam film, mereka pengen dulu punya media yang besar supaya nanti ketika terjun ke dunia film, ke kolam film itu tidak tenggelam atau apa. Jadi gue sangat menerima argumen itu. Jadi akhirnya nggak jadi sutradara lagi gitu. Cuman memang ditambah juga kondisi gue belum siap kayaknya untuk menjadi sutradara. Kayak teknisnya masih bingung gitu sih paling. Nah sekarang mending jalanin buat jadi pemain dulu aja lah. Biar kontraknya jelas ya, disebar di internet ya. Oh iya. Om Andi, Kang Dika. Gitu. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Itu monolog dari Fajar Nugra. 3 hari lagi saksikan film Warung Pocong di bioskop. 2 hari lagi saksikan film Warung Pocong di bioskop. Besok saksikan film Warung Pocong di bioskop. Thank you. 1 bulan 4 hari lagi saksikan film